Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang lumayan kita jarang bahas gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan coba update kira-kira altcoin tersebut mengalami update tersebut, apakah masih berpotensi dan secara fundamentalnya bagaimana ya. Lalu nanti kita akan bahas mengenai teknikalnya juga, yaitu yang akan kita bahas adalah Avalanche. Ya, jadi kita akan bahas mengenai Avalanche. Bentar ya, saya buka grafiknya dulu. Ya, nanti kita akan bahas Avalanche sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan kita membahas altcoin juga, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke. Kita lihat dalam beberapa hari ini market memang mengalami kenaikan. Dan untuk Avalanche sendiri saat ini berada di ranking 16. Jadi ya bisa dibilang Avalanche ini menjadi salah satu top crypto kalau menurut saya ya. Ranking 16, walaupun secara ranking bisa dibilang sebenarnya dia mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena dulu Avalanche mungkin sudah sempat sampai ke ranking 11 ataupun top 10 saya rasa. Ya, jadi ini ada sedikit fallback, ada sedikit ketertinggalan ya pada saat market mengalami koreksi pada saat di bear market ini. Namun secara fundamental sendiri saya rasa Avalanche ini masih cukup menarik untuk kita lihat. Makanya kita akan update mengenai kripto tersebut ya. Avalanche ini adalah blockchain yang bergerak di layer 1 gitu ya, dan dia punya tagline adalah welcome to the multiverse ya. Secara teknologi pun Avalanche cukup menarik. Kenapa? Karena dia melakukan atau menggunakan subnet ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, jadi dia ada primary networknya, yaitu adalah Avalanche network, lalu ada subnetnya. Jadi ini adalah network yang lebih kecil, network kecil. Dan biasanya ini lebih niche, jadi lebih ini network fokus ke DeFi, network yang fokus ke gaming, network yang fokus ke NFT, kira-kira seperti itu. Makanya ini menjadi, bisa dibilang Avalanche ini seperti layer 1 tapi juga layer 0 ya kalau kita secara blockchainnya. Jadi menurut saya Avalanche ini menarik, berbeda dengan beberapa kripto lainnya juga. Nah, ini keunikannya dia. Lalu kalau kita lihat secara ekosistem pun ya Avalanche cukup besar. Ini kalau teman-teman lihat ada DeFi, ada ya enterprise-nya juga gitu ya. Ya, lalu kita bisa lihat nih, saya exit dulu, ada gamingnya, ada exchange dan lain-lain ya. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ada seperti biasa State of Avalanche quarter 4 2022. Jadi ini recap per kuartal, tapi ini misalnya recap tahunan juga. Kenapa? Karena ini kuartal 4. Kira-kira performance Avalanche selama tahun 2022 ini bagaimana sih? Nah, kita akan lihat ya, untuk teman-teman holder atau calon untuk mungkin Avalanche ini bisa dibilang sebagai investment juga ya. Kembali lagi, ini disclaimer on and do your own research. Kita coba baca ya. Overshadowed by the FTX drama, quarter 4 reflected that Avalanche network and ecosystem continue to grow and remain strong. Jadi tetap bertumbuh dan tetap kuat. The Avalanche Foundation confirm minimal exposure to FTX. Ini good thing. Jadi dia nggak akan ada domino effect terhadap Avalanche sendiri. Nah, yang menariknya adalah partner Avalanche, di mana partner Avalanche mulai dari Gree, OpenSea, Shopify, Alibaba, terakhir kita tahu juga ada Amazon di tahun ini. Makanya ini membuat Avalanche ini tambah menarik lagi. Kalau saya rasa dia mulai seperti Polygon Matic mungkin ya, bekerja sama dengan big company. Nah, kita lihat beberapa grafik yang saya mau kasih lihat. Yang pertama, Avalanche finish 2022 averaging 2.9 million transaction per day. Jadi kalau kita lihat secara transaksinya dia, ya tergolong menurut saya sendiri cukup besar sih, gitu ya. Ini sempat dia mengalami kenaikan besar, gitu ya. Lalu mengalami penurunan di sini. Ini dikarenakan subnetnya mulai bekerja lah subnetnya. Jadi secara networknya pun mengecil. Nah, ini teman-teman bisa lihat secara subnetnya ya. Ada yang namanya Avalanche chain-nya, yang dulu adalah main chain-nya. Lalu mulai dibuatlah teknologi subnet, atau bisa dibilang subnet mulai launching lah gitu ya. Jadi ada DFK, ada Swimmer Network, ada Step Network. Makanya teman-teman bisa lihat ini, mereka cukup mengalami kenaikan juga ya secara volume di sini di transaksinya. Overall 2,9 transaksi per day, ini cukup tinggi sih gitu ya. Jadi ini good thing, berarti terpakai. Active address were flat quarter on quarter, supported by a spike in NFT mints in October. Jadi ya secara daily active address-nya nggak terlalu signifikan sih. Jadi ini kita lihat di Januari, Februari, Maret orang-orang mungkin masih pada hot gitu ya.
lalu mengalami drop. Ini mulai dari Luna Crash, mengalami penurunan besar Mei 2022, lalu turun, tiba-tiba naik sedikit ini di bulan Oktober. Tapi sebenarnya ini bisa bilang ya steady decline sih, menurun. Yang kita harapkan adalah di tahun 2023 kalau bisa maintaining sih. Ya, Avalanche mulai mungkin sedikit naik, tapi yang kita mau adalah uptrend karena dia mulai ke arah downtrendnya. Ini masuk akal dengan ya situasi market saat ini sih sebenarnya ya. Jadi masih bisa dibilang kategori normal lah gitu ya. Namun bukan spesial, berarti dia bukan ada teknologi baru yang bisa membuat addressnya ini kembali mengalami kenaikan atau adopsinya. Nah, ini kita lihat ya, secara daily transaction yang kita bahas kemarin tadi ini outpacing the peer group atau bisa bilang yang lainnya seperti Ethereum, Polygon, BNB Chain, Phantom. Ya, Avalanche ini secara daily transaction lebih tinggi dari mereka semua. Yang nggak paling tinggi sih sebenarnya, ini hampir sama dengan BNB maupun Polygon. Ya, Phantom di bawah, Ethereum juga di bawah. Oke. Nextnya kita lihat Avalanche revenue decline at greater rate versus the peer group. Nah, ini juga menjadi salah satu concern, yaitu adalah revenue-nya dia yang mengalami declining. Nah, ini kita nggak mau juga sih sebenarnya. Tapi kita lihat sebenarnya dari Ethereum pun mengalami penurunan. Dari BNB nggak terlalu. Ini good thing, positive thing untuk BNB, memang selalu stagnan. Makanya secara harga nggak terlalu banyak perubahan. Lalu Polygon ada penurunan sedikit, lalu bisa stabil. Avalanche dan Phantom justru mengalami penurunan yang lumayan besar. Ya, nah. Tapi di sini kita lihat juga. Jadi positive thing-nya untuk Avalanche kalau saya lihat ini adalah transaksi daily-nya dia mereka yang bisa maintain. Namun yang harus dilakukan adalah bagaimana cara dia convert itu menjadi revenue-nya semakin naik lah, mengalami positive trend. Namun kita bisa lihat dari sini secara big news-nya ya. Di sini ada berita-berita besarnya, secara transaksi pun ya remain stabil sih gitu ya, nggak terlalu banyak pergerakan spike dan lain-lain, karena itu berarti networknya kurang stabil juga. Kalau kita dari situ bisa bilang cuma hype doang. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini bisa dibilang ya stabil. Ini cukup bagus untuk Avalanche. Secara DeFi kita bisa lihat Avalanche ini top 6, jadi bisa dibilang ini salah satu top network juga ya kalau kita lihat dari sini. Dan kita lihat paling topnya adalah Aave, ada Banshee, ada Trader Joe, salah satu decentralized exchange yang top juga di Avalanche, Platypus Finance, Factor, dan lain-lain. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam analisa teknikal aja untuk Avalanche. Sedikit review. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Namun kalau kita lihat dari Avalanche sendiri, kalau saya rasa saat ini masih di dalam posisi uptrend. Ya, ada sedikit trend line-nya dia. Kalau kita secara daily trend line ya, yang kita lihat ini ada trend line ini. Yang kita harapkan adalah sebenarnya kalau saya lihat ya Avalanche ini untuk testing ke area atas ini, yaitu kisaran area 22,3 lah, 22,3an ya kalau kita lihat dari uptrendnya Avalanche sendiri ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya Avalanche turun dari trendline daily ini, karena ini cukup berbahaya. Kalau misalnya dia mulai koreksi, let's say mulai koreksi dari saat ini gitu ya. Nah, ini bisa ada potensi sebenarnya membuat seperti head and shoulder juga. Dan koreksi yang dalam seperti ini bisa membuat dia kembali turun lagi. Dan mungkin kalau kita membahas target, itu bisa ke arah ini ya, ke box warna biru ini. Jadi ya ini sebagai target penurunannya aja untuk Avalanche. Kalau kita secara daily trendnya saat ini sih masih cukup positif, kecuali dia breaking trend line. Kalau breaking trend line di area ini, ya ini teman-teman harus bisa hati-hati juga ya. Kalau mulai turun dari trend line diagonal ini trend line daily yang bisa bilang dia konsolidasi di sini sih gitu ya. Jadi ini untuk Avalanche. Namun yang menariknya kita mau lihatnya secara weekly. Jadi ini lebih high time frame. Performance weekly-nya bagaimana? Belum bisa dikatakan dia ada penguatan yang luar biasa juga. Di sini sebenarnya lumayan 115% untuk kenaikan dari bottom sampai topnya di sini, karena ada Amazon, ada berita-berita besar dari Avalanche juga. Namun resistance besar Avalanche itu berada di kisaran area 22,36. Jadi kalau teman-teman mau cukup bullish untuk Avalanche, atau kita lihat wah Avalanche akan naik lagi, ini kita harus flip level 22,36 ini. Artinya ya adalah yang awal dari resistance menjadi support gitu ya. Resistance menjadi support untuk dia testing kembali lagi, dan mungkin untuk keluar dari area ini
downtrendnya dia untuk testing kembali ke dalam all time high Avalanche pun di 150 ini cukup besar juga. Kalau kita lihat dari saat ini 500%an lah kira-kira. Jadi ini cukup tinggi sekali kalau kita secara target sendiri. Dan sekarang Avalanche sendiri masih bisa dibilang konsolidasi di area bawah gitu. Jadi ini kita bisa bahas untuk Avalanche untuk saat ini. Overall masih cukup menarik ya kalau secara fundamentalnya, tapi kita membutuhkan berita yang lebih besar juga. Semoga dia ada penguatan, karena saya rasa Avalanche ini cukup berpotensi sebagai salah satu top layer 1 juga dengan teknologi subnetnya dia. Ya, jadi kira-kira ini dulu untuk video dari saya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.